Halo para pembelajar, selamat datang kembali di channel Belajar. Sebelum kita mulai, yuk pastiin dulu kalian udah klik tombol like, share, dan subscribe ya, biar kita makin semangat bikin konten-konten kayak gini. Oh ya, semua sumber yang kita pakai hari ini bisa kalian cek langsung di deskripsi. Oke, hari ini kita bakal jadi detektif pasar saham. Kita akan coba sambungin titik-titik, mulai dari keputusan besar Bank Sentral Amerika, The Fed, terus kita lihat gimana dampaknya ke raksasa-raksasa teknologi, dan puncaknya, kita bakal bedah satu kasus misterius. Kenapa saham perusahaan sekeren Adobe bisa anjlok? Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu, soal ekonomi makro. Terus, kita nyelam ke dunia AI dan para pemain besarnya. Lanjut, kita fokus ke kasus Adobe. Dan terakhir, kita coba jawab, di pasar sekarang ini, mana sih yang lebih nentuin, cerita atau data? Langsung aja kita mulai. Oke, pertama-tama kita mulai dari pusat komandonya, The Federal Reserve alias The Fed. Keputusan mereka soal suku bunga ini ibaratnya kayak detak jantung buat seluruh pasar keuangan. Jadi, mari kita cek dulu denyut nadinya. Jadi pertanyaan yang ada di kepala semua investor di seluruh dunia itu simple. The Fed mau ngapain selanjutnya? Apa mereka bakal nahan suku bunga, naikin, atau justru nurunin? Karena ya ampun, setiap kata dari mereka itu bisa bikin pasar jadi jungkir balik. Dan jawabannya adalah, mereka milih buat ngerem dulu. Yep, suku bunga ditahan di level yang sama, gak ada perubahan. Ini setelah tahun lalu mereka sempat nurunin suku bunga sampai 3 kali loh. Tapi ini bukan sekedar nahan biasa loh. Para analis punya istilah keren buat ini. Dovish hold. Maksudnya gimana? Gampangnya gini, The Fed emang nahan suku bunga sekarang, tapi mereka kayak ngasih kode. Tenang aja, kami siap kok buat potong suku bunga lagi nanti, asal inflasinya udah adem ayem. Alasan mereka juga cukup masuk akal. Mereka lihat ekonomi Amerika Serikat ini kelihatannya cukup kuat, pasar kerja stabil, bisnis juga jalan terus. Jadi fokus mereka sekarang geser. Kalau tadinya mereka lebih khawatir soal lapangan kerja, sekarang perhatian utama mereka itu gimana caranya biar harga-harga barang nggak naik gila-gilaan. Intinya, kendalikan inflasi. Nah, ini dia nih biang keladinya. Angka inflasi sekarang itu ada di 2,7%. Kelihatannya kecil ya, tapi ini masih di atas target ideal The Fed, yaitu 2%. Angka inilah yang bikin The Fed jadi agak hati-hati, dan belum mau buru-buru potong suku bunga lagi. Oke, dari The Fed, sekarang kita lihat efek dominonya. Suku bunga yang stabil ini gimana pengaruhnya ke sektor teknologi yang lagi heboh banget sama AI. Nah, di sini ceritanya jadi makin seru. Kita masuk ke sebuah teka-teki yang jujur aja agak aneh. Bayangin, ada dua raksasa teknologi, Microsoft dan Meta. Dua-duanya baru aja ngeluarin laporan keuangan yang hasilnya bagus banget, di atas ekspektasi. Harusnya pasar senang dong ya. Tapi coba lihat, apa yang kejadian? Sahamnya Microsoft malah anjlok, sementara saham Meta justru terbang tinggi. Sama-sama dapat rapor bagus, tapi yang satu dihukum, yang satu dikasih hadiah. Aneh banget kan? Nah, ternyata, kata para analis, masalahnya udah bukan lagi soal angka di laporan keuangan, tapi soal narasi, soal cerita yang lagi dipercaya sama pasar. Dan sekarang ini, Wall Street itu lagi terobsesi banget sama satu pertanyaan. Siapa yang bakal jadi raja di perang AI? Dan dalam cerita yang lagi beredar, Google itu lagi jadi anak emasnya. Mereka dianggap pemenangnya. Sementara Microsoft dan Nvidia, walaupun angkanya bagus banget, investornya malah jadi super rewel. Pertumbuhan bisnis cloud Microsoft yang cuma 38%, bukannya 39% aja, udah jadi masalah besar. Detail sekecil itu. Nah, pertarungan antara narasi dan angka ini, contoh paling sempurnanya ada di satu perusahaan, Adobe. Yuk kita bedah kasusnya lebih dalam. Coba lihat angka ini. Saham Adobe itu anjlok sampai 56% dari puncaknya. Lebih dari separuh nilainya hilang. Kenapa bisa gitu? Sebagian besar karena ada sebuah narasi negatif yang udah kadung nyebar dan dipercaya banyak orang di pasar. Ini dia nih, gosip-gosip miringnya. Adobe dianggap raksasa tua yang mulai lambat. Pertumbuhannya melambat, terus sekarang dikepung sama pesaing-pesaing baru yang lebih lincah, kayak Figma dan Canva. Dan yang paling parah, ada narasi yang bilang, Adobe ini bakal jadi korban di era AI. Tapi coba deh kita tutup kuping sebentar dari semua gosip itu dan kita intip angkanya. Kenyataannya, Adobe ini mesin pencetak uang yang luar biasa. Pendapatan tahunannya 24 miliar dolar, margin kotornya 90%. Gila kan? Bahkan alat AI mereka sendiri udah ngasilin miliaran dolar.
Ceritanya jadi beda banget kalau kita lihat datanya. Dan kalau kita lihat valuasinya, ini jadi makin jelas lagi. Harganya sekarang ini, baik dari perbandingan harga dengan penjualan atau harga dengan laba, itu hampir separuh dari rata-rata historisnya. Ini kayak ada barang mewah yang tiba-tiba dijual diskon 50% cuma gara-gara ada gosip yang nggak enak. Oke, jadi semua ini membawa kita ke pertanyaan utamanya. Di pasar saham yang kadang aneh ini, apa sih yang sebenarnya lebih penting? Ada kutipan terkenal dari investor legendaris Warren Buffett yang bilang kalau rahasia investasi itu adalah nemuin perusahaan yang luar biasa tapi dengan harga yang wajar. Nah, kalau kita lihat fundamental Adobe yang sekuat itu dan harga sahamnya yang lagi diskon, kayaknya mereka pas banget sama deskripsi ini ya. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan bareng-bareng. Di zaman AI yang penuh dengan hype dan cerita-cerita heboh ini, pada akhirnya mana yang bakal menang? Apakah angka-angka fundamental di atas kertas atau narasi kuat yang lagi viral? Cuma waktu yang bisa menjawab. Terima kasih banyak sudah menyimak.